Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dengan NIM 19016154. Saya akan mempresentasikan materi Sejarah Sastra Indonesia yang judulnya periode 1950-an. Yang pertama, sejarah perkembangan kesusastraan. Periode 1950-an adalah masa di mana negara Indonesia mengalami frustasi tentang kondisi negaranya yang tak kunjung membaik setelah merdeka. Namun pada saat yang sama, semangat untuk membenahi kondisi bangsa Indonesia yang baru saja lahir pada masa tersebut begitu kuat. Persoalan dengan Belanda yang baru selesai pada tahun 1950 tersebut, itulah sebabnya pada tahun 1950 adalah masa di mana para pemimpin bangsa dan para cendekiawan memikirkan bagaimana untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Cara berpikir Barat dan komunis tentu saja mempengaruhi cara berpikir para cendekiawan dan sastrawan bangsa Indonesia pada masa saat itu. Semua cendekiawan dan para sastrawan pada saat itu tentu saja beradu pemikiran untuk memajukan bangsa Indonesia. Para sastrawan dan cendekiawan pada masa itu mulai mengembangkan kesastraan mereka berdasarkan ideologi-ideologi yang mereka gunakan pada masa saat itu, dominan dalam wacana berpikir para cendekiawan. Para sastrawan yang berideologi komunis dan sosialis berhimpun pada Lekra. Sedangkan para sastrawan yang berpikir pada ideologi Barat, mereka bergabung di bagian Manifest Kebudayaan. Lekra mengemukakan aliran kesastraannya yang bertema dengan kerakyatan, sedangkan Les Bumi memaknai tentang mutu sastra berdasarkan sejauh mana karya tersebut menghayalkan kebesaran Allah. Sedangkan Manifest Kebudayaan memaknai tentang kebudayaan sebagai upaya untuk berjuang mengembangkan martabat diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa. Lekra sangat jelas dan sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Karya para seniman yang bergabung dalam Manifest Kebudayaan pada kesusastraan Indonesia lama atau kesusastraan manusia masa purba, kesusastraan masa pengaruh Hindu, kesusastraan masa peralihan, dan kesusastraan Indonesia baru. Kedua, tentang sastra majalah. Salah satu utama alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menuduh bahwa adanya krisis sastra di Indonesia akibat kurangnya jumlah buku yang diterbitkan dan roman-roman karangan Pramoedya Anantatur pada tahun 1950, 51, 52, dan 53 yang baru muncul, yang selalu muncul dengan judul-judul baru, tebal pula, dielakkan oleh para penuduh itu dengan alasan roman itu dibuat dan diterbitkan dalam penjara sebelum tahun 1950-an. Sejak tahun 1933, Balai Pustaka yang sejak zaman sebelum perang merupakan penerbit utama buku-buku sastra yang kedudukannya tidak menentu, maka aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah saja, seperti Gelanggang atau Siasat dan Pujangga Baru. Karena sifat karangan majalah, maka karangan-karangan yang mendapatkan tempat, terutama seperti sajak, cerpen, dan karangan-karangan lainnya, yang tidak terlalu panjang dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh majalah-majalah lainnya. Maka tak anehlah jikalau para pengarang atau sastrawan hanya mengarang cerpen, sajak, dan karangan-karangan lainnya
yang sangat singkat atau pendek. Maka dari itu, terbitlah atau lahirlah istilah yang dinamakan dengan sastra majalah, karena pada keadaan tersebut sudah terjadi suatu keadaan yang karangannya hanya diterbitkan dalam majalah-majalah itu. Ya, sehingga keadaan seperti itulah yang menyebabkan lahirnya sastra majalah atau istilahnya sastra majalah. Dan istilah ini dilansir oleh pertama kali dengan Noto Susanto dalam tulisannya atau karyanya yang berjudul Situasi 1945 yang dimuat dalam sastra atau Kompas majalah yang telah dipimpinnya. Baiklah, yang ketiga tentang impase atau kemerosotan dalam sastra Indonesia. Pada periode 1953 hingga periode 1961, dunia sastra Indonesia mengalami masa yang sangat berkubung, karena pada saat itu sastrawan terkemuka di Indonesia atau sastrawan besar meninggal dunia, yaitu Chairil Anwar. Wafatnya Chairil Anwar memberi dampak yang sangat besar pada pengarang atau sastrawan Indonesia yang menjadi kurang semangat dalam menciptakan sebuah karya atau menciptakan sebuah karya sastra. Pada tahun 1953 di Amsterdam, diadakannya simposium tentang kesusastraan Indonesia yang membicarakan tentang impase atau kemerosotan sastra di Indonesia dan krisis sastra Indonesia. Dalam acara simposium tersebut yang berbicara dan yang mengemukakan pendapatnya adalah Asrul Sani dan Sultan Takdir Alis Jahbanah dan lain-lain. Dari karangan Soetjatmono maka timbullah reaksi-reaksi besar tentang krisis sastra Indonesia dari para sastrawan lainnya. Keempat, tentang pengarang dan karya sastra pada periode 1950. Yang pertama ada Nugroho Noto Susanto, lahir di Rembang pada tanggal 15 Juli 1930. Dan karyanya yang merupakan kumpulan cerpen, salah satunya atau diantaranya adalah Hujan Kepergian yang diterbitkan pada tahun 1958 dan Tiga Koto yang diterbitkan pada tahun 1959. Dan yang kedua ada A.A. Nafis. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924 dan karyanya diantaranya adalah Kemarau yang diterbitkan pada tahun 1967 yang merupakan karangan roman. Dan yang kedua tentang karyanya yang merupakan cerpen, yaitu tentang Hujan Panas yang diterbitkan pada tahun 1964. Dan yang ketiga ada Trisno Djawono. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember tahun 1926. Dan karya-karyanya diantara lain merupakan cerpen yang berjudul Laki-laki dan Mesio yang diterbitkan pada tahun 1957 dan roman yang berjudul Bulan Madu yang diterbitkan pada tahun 1962. Dan yang keempat ada Iwan Simatupang. Beliau lahir di Sibolga pada tanggal 18 Januari 1928. Dan karyanya dalam drama yang berjudul Bulan Bujur Sangkar dan cerpen yang judulnya Siasat Baru yang telah diterbitkan pada tahun 1959. Dan yang kelima ada Toha Montar dalam karyanya yang berbentuk roman yang berjudul Pulang yang telah diterbitkan pada tahun 1958 dan sastrawan lainnya.
Yang kelima tentang karakteristik karya sastra pada periode 1950. Yang pertama, umumnya karya sastrawan terbit pada tahun 1950 hingga 1960-an. Yang kedua, corak karyanya yang cukup beragam. Yang ketiga, terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Yang keempat, gayanya yang epik atau bercerita. Yang kelima, gaya mantranya yang kebalada-baladaan. Dan yang keenam, gaya slogan yang mulai berkembang. Dan yang keenam tentang perbedaan periode 1950-an dengan angkatan 45. Pada periode 1950, yang pertama, mulai dikenal gaya epik pada puisinya. Yang kedua, gaya retorik dan slogan. Yang ketiga, sosial dan politik. Dan yang keempat, pada dunia perang atau ceritanya tentang perang. Dan pada angkatan 45 yang pertama. Dan pada angkatan 45 yang gayanya itu individualitis dan bebas, universalitas dan realitas. Baiklah, sekian dari pembahasan materi periode 1950-an dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.